Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya? Tetap sehat kan? Ustazah harapkan demikian. Kalian bersama ayah dan bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke sayangku, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tema 8 tentang peristiwa alam. Di subtema yang kedua ini berbicara tentang musim kemarau. Apa itu Ustazah musim kemarau? Nanti Ustazah akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke anak-anak, kita di kesempatan kali ini masuk di pembelajaran yang pertama ya. Baiklah, kita menuju ke slide yang pertama, kegiatan pada musim kemarau. Yuk kita baca dulu teks berikut ini. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Kalian bisa lihat ya, di musim kemarau ini kebanyakan setiap harinya itu suhu udara terasa sangat panas, kemudian matahari bersinar sangat cerah, sehingga anak-anak lebih suka bermain di luar untuk mencari udara yang lebih sejuk. Namun pesan Ustazah jangan pada saat siang hari ya, karena sinar matahari akan membakar kulit kita. Nah, yang dilakukan mereka ini pada saat sore hari, di mana udara sudah mulai sedikit sejuk meskipun di musim kemarau. Oke anak-anak, kita ke slide berikutnya. Wah, di sini ada Dayu, ada Lani, kemudian ada juga Siti. Apa yang sedang mereka lakukan? Ternyata mereka sedang membuat kalimat pujian. Mereka sedang belajar membuat kalimat pujian. Ya, kita baca dulu ya apa yang diucapkan oleh Siti. Kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Lalu Lani memberikan tanggapan, wah terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang, kamu memang baik hati. Nah, di gambar berikutnya ada Lani dan Dayu. Dayu berkata, Dayu tadi bermain bersama Beni. Bagaimana permainannya? Kata Dayu, keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat. Nah, mereka bertiga ini sedang membicarakan atau sedang belajar tentang kalimat pujian. Mereka mencoba membuat kalimat pujian untuk temannya yang melakukan kebaikan. Lalu, untuk orang yang dipuji harus memberikan tanggapan yang baik atau menjawab dengan kalimat yang baik, seperti misalnya dengan mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan pujian. Oke anak-anak, sekarang ini ada slide yang bertuliskan aku bisa. Bisa apa ya? Nah, yuk kita baca dulu yuk. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Nah, samakan dengan yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Jika kita menemui teman kita yang melakukan kebaikan, melakukan kepandaian atau memiliki kepandaian, kita boleh loh memujinya. Memujinya dengan kalimat yang baik juga. Nah, bagi yang sudah dipuji, jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke, kita menuju ke slide yang berikutnya. Siti sedang apa ya ini ya? Oh, ternyata Siti sedang melakukan penghematan air. Mengingat ini adalah musim kemarau di mana sumber air sudah mulai menipis, maka kita harus menghemat supaya kita tetap bisa menggunakan air bersih sampai musim hujan datang. Nah, di gambar yang pertama ini Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Jadi setelah ibu memasak nasi atau mencuci beras, airnya itu jangan dibuang.
kita tampung dalam ember lalu bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Tanaman pun butuh air meskipun di musim kemarau ya, tetapi karena air bersih harus dihemat, maka kita bisa menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian yang bisa dilakukan lagi untuk menghemat air bersih adalah setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan atas itu. Kemudian gambar yang sebelah kiri bawah, Siti menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Apa itu Ustadzah kompos? Kompos adalah pupuk tanaman. Nah, kalau tanaman itu kita kasih pupuk berupa kompos, maka bisa menyimpan air dalam jangka waktu yang lama sehingga kita tidak perlu menyiram tanaman setiap hari pada saat musim kemarau karena kita harus menghemat air bersih. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, di gambar yang terakhir di kanan bawah, di situ Siti sedang membantu ibunya di dapur mencuci piring. Nah, ketika dia menyabuni piringnya, dia mematikan keran saat menyabuni piring. Jadi supaya air tidak mengalir terus ya anak-anak ya. Inilah beberapa langkah untuk menghemat penggunaan air bersih. Oke, kita menuju ke slide yang berikutnya. Ada apa ya ini ya? Nah, anak-anak sedang bergembira. Wah, jadi pengen ikutan ini. Mereka sedang berlatih menari. Nah, anak-anak, di sini ada teman-teman kita. Semuanya sedang berada di balai desa. Di balai desa ini tempatnya luas ya, anak-anak ya. Kalau kita yang tinggal di perumahan seperti ini biasanya ada di balai RW ya, RW atau RT atau pos ronda ya. Kalau kita sih kayaknya nggak punya ya tempat yang luas seperti ini, adanya di sekolah biasanya. Oke, tapi di sini teman-teman sedang berlatih menari di balai desa. Yuk kita baca dulu bagaimana sih cara menari mereka. Gerakkan badan, tangan dan kaki. Tangan terentang lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala lalu putar badan. Gerakkan tubuh, ikuti hitungan. Gimana ya Ustadzah ya, kalau hanya membaca ini saja saya nggak ngerti Ustadzah. Oke, kalau memang kalian kurang paham, yuk kita lihat yuk tutorial untuk berlatih menari. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calista dari kelas 1 Bali. Hari ini Calista akan memberi contoh menari yang benar. Perhatikan ya teman-teman. Oke teman-teman, pegang ujung selendang seperti ini ya. Lalu ayunkan tanganmu ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian loncat ke kanan dan ke kiri. Mulai 1, 2, 3, 4. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku setelah melihat tutorial menari yang sederhana yang sudah dicontohkan oleh Ustadzah? Bisa kan? Nah, nanti kalian coba meminjam selendang ya, kain panjang milik orang tuamu atau apa saja deh. Pokoknya yang bisa diikatkan di pinggang. Anak laki-laki dan anak perempuan boleh berlatih menari seperti yang ada dalam gambar. Nah, contoh tarian yang sudah Ustadzah berikan tadi bisa kalian tiru ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi yang bisa Ustadzah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah belajar banyak tentang apa itu musim kemarau dan bagaimana cara kita menghemat air serta bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna, misalnya belajar menari. Baiklah anak-anakku, pesan Ustadzah tetap sama, yaitu don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent,
Don't forget to study hard and be careful. Oke, sayangku. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.